Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah motivator masyarakat dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Selanjutnya, kami dari kelompok 2 mohon izin untuk mempresentasikan mengenai teori-teori motivasi Barat dan Islam. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Afra I'anatul Karomah, yang kedua Syukriya Azami, dan yang ketiga Tania Nazifah Hilmi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teori-teori motivasi Barat. Kepada Saudari Afra I'anatul Karomah, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan poin A mengenai teori-teori Barat. Dalam perkembangannya di Barat, motivasi adalah self-concept realization, yang berarti merealisasikan konsep dirinya. Konsep ini bermakna bahwa seseorang akan selalu termotivasi jika yang pertama, ia hidup dalam suatu cara yang sesuai dengan peran yang lebih ia sukai. Yang kedua, diperlakukan sesuai dengan tingkatan yang lebih ia sukai. Dan yang ketiga, dihargai sesuai dengan cara yang mencerminkan penghargaan seseorang atas kemampuannya. Nah, konsep-konsep motivasi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, teori awal tentang motivasi, dan yang kedua, teori kontemporer tentang motivasi. Yang pertama adalah teori awal tentang motivasi. Teori ini juga terbagi menjadi tiga, yakni teori hierarki kebutuhan. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, dapat dipahami bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat psikologis. Artinya, sambil memenuhi kebutuhan secara fisik, individu juga ingin menikmati kebutuhan rasa aman, merasa dihargai, memerlukan teman, dan ingin berkembang. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan sesuatu yang menjadi sumber dapat mendorong atau menggerakkan individu untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, di sini ada dua dalil yang dapat disimpulkan. Yang pertama, kebutuhan kepuasan bukanlah motivator atas suatu perilaku. Dan yang kedua, bila kebutuhan yang rendah telah terpenuhi, maka kebutuhan yang lebih tinggi menjadi penentu perilakunya. Nah, yang kedua adalah teori X dan Y. Di sini Douglas mengemukakan dua pandangan mengenai manusia yang negatif, ditandai dengan teori X, dan yang lain positif sebagai teori Y. Douglas menyimpulkan bahwa pandangan seseorang manajer mengenai kodrat manusia didasarkan pada suatu pengelompokan pengandaian tertentu, dan bahwa manajer cenderung mencetak perilakunya terhadap bawahannya menurut pengandaian-pengandaian. Lalu yang selanjutnya, ketiga, teori dua faktor. Menurut keyakinan Herzberg, hubungan seseorang individu dengan pekerjaannya merupakan suatu hubungan dasar, dan bahwa sikapnya terhadap kerja dapat sangat menentukan sukses atau kegagalan individu itu. Nah, Herzberg mengemukakan bahwa kepuasan manusia terdiri atas dua hal, yaitu puas dan tidak puas. Lanjut pada pembagian yang awal tadi. Yang kedua adalah teori kontemporer tentang motivasi.
Teori ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teori IRG. Menurut Clayton, teori ini didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, yaitu eksistensi, hubungan atau relatedness, dan pertumbuhan atau growth. Di sini ia mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka kebutuhan akan kembali pada gerak yang lebih fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Yang kedua adalah teori kebutuhan MC Cleland. Teori yang dikemukakan Cleland ini mempunyai 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, need for achievement, yaitu kebutuhan akan prestasi, yakni dorongan mengungguli, berusaha untuk sukses. Mereka yang mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik atau lebih efisien daripada sebelumnya disebut demikian. Yang kedua adalah need for affiliation, yaitu kebutuhan akan hubungan sosial. Individu dengan motif afiliasi yang tinggi berjuang keras untuk persahabatan, lebih menyukai situasi kooperatif daripada situasi kompetitif, dan sangat menginginkan hubungan yang melibatkan derajat pemahaman timbal balik yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah need for power, yaitu dorongan untuk mengatur, adalah hasrat untuk mempunyai dampak, berpengaruh, dan mengendalikan orang lain. Individu-individu dengan need for power ini menikmati untuk dibebani, bergulat untuk dapat mempengaruhi orang lain, dan lebih menyukai ditempatkan di dalam situasi kompetitif dan berorientasi status. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu teori penetapan tujuan. Dalam teori penetapan tujuan, pada akhir dasawarsa 1960-an, Edwin Locke mengemukakan bahwa maksud-maksud untuk mencapai suatu tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Di dalam teori penetapan tujuan ini, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi tujuan. Yang pertama, faktor komitmen, yang kedua, faktor keefektifan individu, dan yang ketiga, faktor ikatan budaya. Yang pertama, faktor komitmen, artinya individu bertekad untuk mempertahankan tujuannya. Yang kedua, faktor keefektifan diri, yaitu individu berkeyakinan bahwa ia mampu menyelesaikan suatu tugas. Makin tinggi tingkat keefektifan individu, makin tinggi pula tingkat kepercayaan diri individu untuk berhasil dalam menyelesaikan suatu tugas. Faktor yang ketiga adalah faktor ikatan budaya. Maksudnya, faktor yang ketiga ini titik tekannya adalah pada ikatan. Jadi jika antara individu dengan individu yang lain merasa memiliki ikatan, maka mereka akan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah teori proses. Teori proses mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perilaku dikuatkan, diarahkan, dan diberhentikan. 3 proses yang merupakan karya dari Viktor Heilbroom adalah sebagai berikut. Bagian dari teori proses yang pertama adalah teori penguatan. Menurut teori ini, motivasi seseorang bekerja itu tergantung pada penghargaan yang diterimanya dan akibat dari apa yang dialaminya nanti. Teori ini menyebutkan bahwa perilaku seseorang di masa mendatang dibentuk oleh akibat dari perilakunya pada masa sekarang. Bagian kedua dari teori proses yaitu teori keadilan. Teori keadilan ini menjelaskan bahwa motivasi merupakan fungsi dari keadilan yang didasarkan pada hasil dan pendapatan. Misalnya,
Keadilan yang sederhana adalah menerima pendapatan sesuai dengan apa yang diusahakan. Apabila berusaha dengan kerja keras, maka pendapatan akan tinggi. Sebaliknya, apabila hanya melakukan usaha dengan malas-malasan, maka pendapatan akan rendah. Menurut teori ini, seseorang akan termotivasi bekerja jika ia menikmati rasa keadilan. Selanjutnya, bagian ketiga dari teori proses, yaitu teori harapan. Dalam teori harapan, dikatakan bahwa seberapa besar harapan individu terhadap suatu aktivitas tertentu akan menjadi tolak ukur seberapa besar upaya-upaya yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tersebut. Di dalam referensi lain disebutkan bahwa terdapat teori-teori motivasi barat yang lainnya, yaitu teori hedonisme dan teori atribusi. Teori hedonisme berasal dari kata hedon yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Menurut teori hedonisme, orang-orang akan cenderung mengutamakan kesenangan dan kenikmatan. Teori hedonisme memandang bahwa seseorang akan berupaya menghindari keadaan sulit atau yang mengandung resiko tinggi dan lebih memilih kesenangan dan kenikmatan yang menguntungkan bagi dirinya. Sehingga individu ketika akan melakukan sesuatu, mereka akan mempertimbangkan sisi kesenangan dan kenikmatannya semata. Selanjutnya adalah teori atribusi. Dikemukakan bahwa motivasi individu itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Tindakan individu merupakan akibat dari apa yang ia tafsirkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Jadi, lingkungan sekitar akan sangat mempengaruhi motivasi terhadap individu-individu dalam lingkungan tersebut. Dapat dipahami bahwa lingkungan sangat mempengaruhi terhadap motivasi individu dalam melakukan suatu aktivitas. Motivasi barat yang diajarkan oleh para ilmuwan barat, apabila kita bandingkan dengan motivasi Islam yang diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan hadis dan dicontohkan oleh para nabi dan rasul, itu berbeda. Kalau motivasi barat itu lebih cenderung pada urusan duniawi dan mengejar kesenangan sementara, sedangkan motivasi Islam itu cenderung pada urusan ukhrawi, bagaimana kita menjadi hamba yang baik, bagaimana kita menjadi umat Islam yang baik, dan bagaimana kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Fazlur Rahman dalam Jalaluddin Rahmat, amanah merupakan inti kodrat manusia yang diberikan sejak awal penciptaan. Tanpa amanah, manusia tidak memiliki keunikan dengan makhluk-makhluk yang lain. Motivasi amanah bukan merupakan masalah yang sepele. Pemenuhan amanah yang baik akan menunjukkan citra diri manusia yang sesungguhnya. Citra baik ini melebihi dari citra makhluk lain, seperti malaikat dan iblis. Adapun pemenuhan amanah, menurut Al-Ghazali itu memiliki tingkatan-tingkatan tertentu yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Al-Khotir. Al-Khotir itu keinginan untuk melaksanakan amanah, yaitu gerak dan lintasan batin untuk menginginkan melaksanakan amanah. Gerakan batin ini masih samar sehingga seseorang belum mampu membedakan apakah lintasan batin itu berasal dari dalam dirinya atau dari luar dirinya. Kemudian azam, yaitu tekad yang bulat untuk melaksanakan amanah. Pada tingkat ini
Seseorang hendak bertekad memulai pekerjaan dengan mempersiapkan segala sarana yang mendukungnya. Azam menurut Ibnu Qayyim memerlukan ilmu yang berfungsi sebagai pembeda antara tujuan yang benar dan yang salah, memerlukan kesungguhan dalam meraih tujuan dengan cara istiqomah dan menghilangkan segala rintangan dan hambatan yang menyumbat terpenuhinya azam. Kemudian yang ketiga yaitu niat. Niat itu komitmen yang mendorong kita untuk memenuhi suatu amanah. Tanpa niat, maka apapun yang kita lakukan tidak akan bernilai ibadah. Contohnya seperti sholat. Kita melakukan sholat pasti disertai dengan niat, bukan? Kemudian yang nomor 4 yaitu af'al atau perbuatan dalam rangka melaksanakan amanah. Af'al ini artinya suatu perbuatan atau pekerjaan yang mencerminkan terrealisasinya amanah. Contohnya kita melaksanakan sholat atau kita menunaikan zakat. Selanjutnya kami akan menunjukkan beberapa contoh motivasi yang dibenarkan oleh Allah SWT dan diajarkan di dalam teori motivasi Islam. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi intinya segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Jadi tidak ada tendensi atau tidak ada landasan lain melainkan segala yang kita lakukan dalam hidup ini dan mati kita nanti juga karena Allah dan untuk Allah SWT. Kemudian yang kedua yaitu Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Suatu bentuk menjalankan agama yang benar yaitu melakukan apapun, segala bentuk pekerjaan apapun dengan dilandasi hati yang ikhlas dan tulus. Karena dengan hati yang ikhlas itu kita bisa menggapai bentuk agama yang benar. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita diberi motivasi untuk selalu berdoa dan berharap agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat serta agar dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian yang nomor 4 yaitu Quran Surah Asy-Syura ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim maka yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi inti dari ayat ini yaitu kita diperintahkan untuk mencari keuntungan akhirat dan lebih mengutamakannya daripada urusan dunia. Karena apa? Maka yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthih. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu dilandasi dengan niat untuk akhirat, urusan akhirat, maka Allah akan menambahkan bagian yang ia cari atau memberikan apa yang ia inginkan serta mencukupi dunianya.
Wa man kana yuridu haratad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang mementingkan atau lebih mengurus urusan dunia tanpa memperhatikan kewajiban kita untuk mencari akhirat, maka Allah hanya akan memenuhi apa yang ia cari dari bagian dunia itu, dan di akhirat nanti ia tidak akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nanti ia akan hampa dari pahala dan tidak mendapatkan bagian dari akhiratnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.